Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dipertemukan kembali oleh Allah di malam hari ini untuk sama-sama mengkaji Kitabullah Al-Quran, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi sesuatu yang bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan kecintaan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman nanti, termasuk kita di dalamnya. Masyaallah muslimin jamaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, serta para pemirsa di YouTube ya, channel Masjid Al-Falah Jati Agung dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kajian tafsir kita di surah Al-An'am. Insyaallah akan membahas ayat 101 hingga 103. Yang mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu shahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Shadaqallahul azim. Badi'us samawati wal ard, Dia pencipta langit dan bumi. Badi itu yang mengadakan ya sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Jadi langit dan bumi ini sebelumnya nggak ada, kosong gitu. Lalu Allah jadikan ada, Allah ciptakan. Nah, jadi kalau langit ya, dan ini as-samawat dalam bentuk jamak, bukan satu. Kalau satu as-sama satu langit, tapi as-samawat banyak langit ya, banyak langit. Yang mana yang kita lihat, yang mampu kita lihat langit yang terendah ya, sama dunia, as-sama ad-dunya, langit yang paling dekat, yang paling rendah. Ini sudah segitu luasnya ya, ilmu pengetahuan itu memberitahukan kepada kita tentang miliaran galaksi yang ada ya. Semuanya ya berenang di alam kul wa kullu fi falakin yasbahu. Semuanya berenang di falak ya. Luar biasa. Jadi itu belum bisa ditembus oleh manusia
yang ilmu pengetahuannya sudah luar biasa canggih. Nah, ini ibaratnya bola ini yang di paling dekat, ini yang mampu kita lihat tapi tidak tersentuh, apalagi yang di atas, ya, yang di atasnya lagi. Jadi semakin lapisan berikutnya itu semakin besar, semakin luas. Jadi itu semua diciptakan oleh Allah. Jadi kalau Allah menciptakan seluruh langit dan bumi itu, bagaimana dengan kita yang tidak ada apa-apanya dibanding ciptaan-ciptaan yang besar-besar itu, kok mau menyombongkan diri? Jadi Allah sebutkan di sini tentang dirinya yang maha mulia, yang telah menciptakan seluruh langit, yang sebelumnya nggak ada contohnya, nggak ada contohnya, tapi kemudian Allah ciptakan, dia menciptakan yang model baru. Nah, dari situ kata bid'ah, gitu kan, sesuatu yang baru dalam beribadah. Anna yakunu lahu walad, bagaimana dia mempunyai anak, sebagaimana sebagian mengklaim Allah punya anak, walam takul lahu shahibah, sedangkan dia tidak punya istri. Jadi apa perlunya punya anak? Sedangkan dia sendiri laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang menyamai dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Jadi tak perlu dia punya anak, tak perlu punya istri, dia tidak membutuhkan itu semua. Yang membutuhkan itu adalah yang kekurangan, mempunyai sifat kekurangan. Nah, kita ini mempunyai sifat kekurangan apa? Kita bakal tua, bakal lemah, bakal tidak berdaya. Jadi masih muda perlu istri, dan gitu, nanti punya anak, sehingga kita di usia tua ada anak yang kalau kita perlakukan dengan baik, dia akan memperlakukan kita dengan baik. Nah, jadi itu diperlukan karena kita bakal menua, bakal tidak mampu berusaha apapun, ada yang memberikan pertolongan. Kalau Allah nggak perlu itu semua, Allah Maha Kuasa, tidak memerlukan itu semua. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai anak, kita nggak segan-segan untuk menyembahnya. Itu di dalam Al-Quran Allah firmankan, qul law kana, katakan seandainya Allah itu punya anak, maka kita tidak segan-segan untuk menyembahnya. Itu firman Allah sendiri. Jadi Allah itu bahwa dia tidak punya, di surah Az-Zukhruf ayat 81, Allah berfirman, qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakan oleh Muhammad SAW, seandainya bagi Allah yang Maha Pemurah itu anak, seandainya bagi Allah
Artinya seandainya Allah itu punya anak, maka aku adalah orang pertama yang menjadi penyembahnya. Kalau Allah memberitahukan bahwa dia punya anak misalnya, maka Rasulullah disuruh oleh Allah untuk menyatakan aku yang pertama kali menyembahnya. Tapi kan tidak ada itu, ya. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsyi amma yasifun. Ya. Maha suci Tuhan pencipta, pemelihara seluruh langit dan bumi, Tuhan yang arsy, ya, dari apa yang mereka sifatkan kepadanya. Nah, jadi itu semua adalah merupakan sesuatu, ya, yang harus kita sadari bahwa Allah itu tidak punya istri, maka tidak punya anak. Seandainya Allah punya anak, kita nggak segan-segan untuk menyembah, ya. Tapi karena Allah sendiri menyatakan dia tidak punya anak, nah maka kita tidak mengatakan itu, ya. Yang mengatakan itu harus bertobat, ya, harus bertobat untuk berhenti dari perkataannya itu. Wa khalaqa kulla syai', dan dia menciptakan segala sesuatu. Jadi selain Allah, ya, di alam semesta ini semuanya adalah makhluk. Allah itu Al-Khaliq, yaitu pencipta, yang selain Allah adalah makhluk. Selain Allah itu makhluk, ya. Siapapun dia, para malaikat itu makhluk, ya. Alam semesta makhluk, para nabi itu makhluk, termasuk Nabi Isa itu makhluk, ya. Semuanya adalah makhluk. Tidak ada yang berhak diklaim sebagai Tuhan. Nah, ya, tidak ada yang berhak diklaim untuk disembah, ya, karena semuanya itu adalah ciptaan Allah. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim, dan dia Maha mengetahui terhadap segala sesuatu, ya, karena dia yang menciptakan, maka dia Maha tahu terhadap ciptaannya. Nah, sebagai manusia yang sangat terbatas pengetahuan yang kita miliki, ya, kita harus yakin dengan apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang diberitakan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Itulah yang sesungguhnya yang harus dipercaya. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun, harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Jadi nggak boleh orang yang masih menawar-nawar, meragukan, nggak boleh, ya. Keberatan ini itu nggak boleh, semuanya harus diterima karena dia Maha mengetahui akan segala sesuatu, dan mana yang baik untuk hamba-hambanya dia sangat tahu. Maka dia berikan aturan-aturan yang kalau dijalankan pasti baiknya, ya. Dzalikumullahu rabbukum, itulah dia, ya, yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu. Dialah Tuhan kalian, ya. Ar-Rabb, ya, Tuhan pencipta, pemelihara, ya, pemberi rezeki, pemberi karunia, itu dia yang sangat berkuasa terhadap kalian. La ilaha illahu, ya. Tidak ada Tuhan selain dia. Tidak ada Tuhan yang boleh disembah. Ilah, ya, itu, ya, sesembahan yang disembah, ya. Jadi tidak ada yang boleh disembah. Kalau sesembahan banyak berhala-berhala sebagainya, tapi boleh nggak? Nah, itu tidak boleh. La ilaha, tidak ada yang boleh disembah illa huwa, kecuali hanya dia saja. Jadi yang nyembah selain Allah ini,
berdosa besar, namanya melakukan kemusyrikan. Menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain, sama-sama disembah. Nah, orang-orang jahiliyah dulu ketika Rasulullah diutus itu orang-orang Quraisy, orang musyrikin itu nyembah berhala dan nyembah Allah. Bukan tidak nyembah Allah juga, tapi juga menyembah berhala-berhala. Jadi mereka kenal Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka bilang Allah. Siapa yang menjalankan matahari dan bulan? Allah. Jadi mereka tahu bahwa sembahan-sembahan mereka selain Allah itu tidak mempunyai kemampuan apa-apa, tidak mempunyai kekuatan apapun. Tapi mereka menyembahnya. Nah, ini adalah sesuatu yang nggak pantas. Ini menghina Allah, menghina Allah. Karena yang seharusnya disembahnya Allah, ini kok menyembah yang selain Allah. Nah, khaliqu kulli syai'in fa'budu. Dia itu pencipta segala sesuatu, maka sembahlah dia. Nah, ini bahwa alasannya bahwa Allah itulah pencipta segala sesuatu. Selain Allah tidak ada yang bisa menciptakan. Orang sekarang bisa menciptakan robot, manusia dari robot, dia bisa. Tapi beda dengan ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah. Beda. Nah, jadi pencipta yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sembahlah dia. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain dia. Siapa yang menyembah sesuatu selain Allah, maka dia telah mempersekutukan Allah. Dan kalau sampai mati dia tidak bertaubat, masuk neraka selama-lamanya. Nah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa jika dia dipersekutukan, dosa syirik, dan dia mengampuni dosa semua selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Kalau dosa selain itu, maka sangat berkemungkinan untuk diampuni. Kalaupun disiksa ada batasnya, sehingga istilahnya dia tidak akan kekal di neraka karena dia tidak melakukan kemusyrikan. Tapi saat terus melakukan kemusyrikan, udah tidak ada ampun lagi. Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang harus difahami agar kita tidak salah jalan. Umat ini perlu memahami hal ini agar selamat. Manusia harus tahu untuk keselamatan mereka di akhirat. Kita lihat orang-orang yang mau menyadari kenyataan ini, mereka segera berubah sikapnya. Seperti orang-orang yang asalnya mengimani iman yang berbeda, bahkan memperjuangkannya, bahkan mengajak orang untuk memasukinya, maka kemudian setelah menyadari tentang keesaan Allah yang tidak boleh dipersekutukan, mereka segera melepaskan apa-apa yang mereka lakukan, mereka bertaubat. Ini adalah merupakan sikap yang bagus, yang terpuji untuk menyelamatkan diri di hari akhir nanti. Karena kalau mau mempertahankan sesuatu yang sifatnya duniawi, prestise, gengsi,
kenikmatan dunia, harta, fasilitas, jabatan dan sebagainya, ya itu sementara di dunia saja. Ya. Lalu mereka akan menghadapi siksaan nanti. Ya. Orang-orang ya yang menyadari hal ini lalu kemudian memahami fa'budu, sembahlah dia, ya. Ya la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'budu. Ya, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dia lalu berpikir, siapa Isa Al-Masih? Ternyata dia pun tidak pernah mendeklar sebagai Tuhan, ya, dalam kitab yang dia atau mereka baca itu enggak ada. Ya. Lalu kemudian mereka menyadari bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Rasul juga, sebagaimana Rasul-Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka sudah menghentikan ya penyembahannya itu dan kemudian bertaubat masuk Islam. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia adalah ya pelindung segala sesuatu. Ya. Wakil itu artinya pelindung, ya, pemelihara, tempat orang memberikan, ya, memasrahkan nasibnya, dan dia yang akan memberikan kebutuhannya. Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang menunjukkan betapa karena dia menciptakan segala sesuatu, ya, manusia diciptakan dia. Apa yang dibutuhkan manusia diciptakan oleh dia. Jadi apa saja yang dibutuhkan manusia diciptakan oleh Allah. Maka mintalah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Nah, ini kami minta kepada Allah ya. Alhamdulillah. Bisa dengan bismillah. Alhamdulillah. Ini rezeki dari Allah ya. Ya. Jadi karena kita berserah diri kepada Allah, Allah datangkan rezekinya. Nah, rezeki itu ya, kalau dia memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan apa yang kita butuhkan. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ya. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Ya. Bahkan ketika Nabi SAW di-mi'rajkan menghadap kepada Allah, itu Nabi Muhammad SAW tidak melihat Allah. Ketika malaikat Jibril mengantarkan dia sampai pada batas tertentu, gak bisa ke Sidratul Muntaha, dia harus berhenti. Ya, Rasulullah berjalan menuju kepada Allah dan dia tidak melihat Allah. Dia melihat cahaya, tapi bukan Allah. Ya. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, siapa ya za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad iftara. Ya. Siapa yang mengklaim bahwa Muhammad SAW telah melihat Tuhannya, sungguh ia telah berdusta. Ya. Jadi tidak ada keterangan bahwa aku melihat Allah, tidak ada dari Nabi SAW. Menghadap, ya, yang menghadap itu harusnya orang bisa tertunduk begitu. Ya. Nah, jadi itu adalah merupakan hal yang ya terjadi. La tudrikul absar. Penglihatan ini tidak bisa mencapai. Ya. Manusia itu perlu keterbatasan. Ada aliran listrik, elektron dan sebagainya, itu manusia juga bisa melihat. Apalagi mau melihat Allah. Ya. Orang-orang
Jadi ini adalah kenyataan, la tudrikul absar. Ya. Tapi nanti di akhirat, di surga, ya Allah jadikan orang-orang yang berada di surga itu berkesempatan untuk memandang Allah. Yang memberitahukan adalah Allah. Ya, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri, kepada Tuhannya lah mereka melihat, mereka memandang. Ya. Tapi orang-orang yang ya kafir, ya, mereka nggak bisa. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari melihat Tuhan mereka. Tidak bisa. Ya. Jadi yang bisa ditakdirkan oleh Allah untuk melihat wajahnya yang maha mulia itu adalah orang-orang beriman di surga. Ya. Sedangkan orang kafir saat pengadilan, saat apa itu mereka nggak bisa melihat, tertutup. Ya. Itu semua adalah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dia ya tidak bisa dilihat oleh pandangan, wa huwa yudrikul absar. Sedangkan dia melihat, ya, dia bisa mencapai pandangan-pandangan. Semua pandangan manusia ini ya dikuasai oleh Allah. Jadi pandangan manusia dikuasai oleh Allah. Manusia memandang apa saja Allah tahu. Ya, memandang yang baik, baca Al-Quran, matanya memandang ayat-ayat dalam Allah tahu. Ya, dia memandang ciptaan Allah, ya, kemudian bertasbih memuji Allah, Allah tahu. Ya, dia melihat yang haram, Allah juga tahu. Ya, dan semuanya akan mendapatkan akibat, ya, dari pandangan-pandangan itu, ya, untuk diberikan balas. Nah, ini semua adalah menjadikan kita harus mengarahkan, ya, pandangan kita kepada yang baik-baik saja. Jangan dibiarkan, ya, liar memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwal latiful khabir, ya. Nah, dan dia itu maha halus, ya, maha halus dan maha mengetahui dengan pengetahuan yang mendetail. Ya, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha halus artinya bahwa ya setipis apapun amalan manusia, pandangan manusia itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi dia itu khabir, ya, sangat teliti dalam pengetahuannya itu. Ya. Gak ada. Kalau manusia banyak error, ada error, ya. Kalau Allah itu al-khabir itu, ya, tepat, nggak ada error-error. Nah, ya. Jadi seperti itu, ya, ketelitian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti di hari kiamat ini, maksudnya bahwa di hari kiamat nanti, ya, Allah itu ketika membalas itu tidak ada kesalahannya, ya, tidak ada kekeliruan, tidak ada hal-hal yang ini begini jadi diralat, enggak ada, ya, enggak ada. Kayak di dunia ini diralat ini enggak jadi, nah, ya, ini ditinjau kembali, ini enggak ada. Ya, semuanya yang diputuskan, yang ditetapkan, ya, itu adalah sesuatu yang sudah berdasarkan Allah yang maha teliti dalam pengetahuannya, maha halus, ya, dalam apa yang dia ketahui, sehingga semuanya itu
tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Ya. Jadi ketika Allah memasukkan orang itu ke surga, itu adalah karena rahmat Allah. Ya, Allah sudah mengetahui kalau berdasarkan amalan saja dia nggak masuk orang. Dikasih waktu 24 jam buat ibadah paling berapa 10 menit, ya 1 jam lah, ya 23 jam apa aja. Ya. Nah, tapi tetap Allah sayangi dia dengan cara amalannya ini dibesarkan, dilipat gandakan. Jadi dia pantas untuk masuk neraka, rahmat Allah. Dan orang yang masuk neraka bukan ya karena diberikan hukuman-hukuman yang tidak dilakukan, tapi yang dia lakukan, ya. Apalagi kemusyrikan, yang menjadikan dia menjadi kekal di neraka. Semoga Allah selamatkan kita dari sifat dan perbuatan kemusyrikan, agar kita tidak dimasukkan ke dalam neraka dan dimasukkan ke dalam surganya bersama hamba-hambanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita masuk surga melalui rahmatnya Allah ya Kak. Betul. Nah, untuk mencapai mendapatkan rahmatnya Allah itu gimana? Dengan ibadah doang apa gimana? Ya, untuk mencapai mendapatkan rahmatnya Allah, ya kita berusaha semampu kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, dicontohkan Rasulullah, yang diperintahkan Rasulullah untuk dikerjakan, itu kita kerjakan, ya. Kemudian kita ini tidak luput dari salah dan dosa, ya, kita banyak mohon ampun, banyak istighfar kepada Allah, ya. Maka yang demikian itu adalah yang mampu dilakukan oleh manusia, ya, sebagai makhluk yang sangat terbatas, ya. Pengennya sih ibadah 24 jam enggak kuat, ya. Nah, jadi semampunya ibadah itu, semampunya, ya, melaksanakan ibadah. Fattaqullaha mastata'tum, ya. Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, jadi tidak, ya, dipaksa harus seluruh waktu, tapi semampunya. Nah, bisa misalnya sholat, ya, qiyamul lail, ya, yang idealnya misalnya 11 rakaat, kita mampunya ya 2 rakaat sama 1 witir, ya, laksanakan udah bagus, ya. Bisa misalnya bangun tapi kita khawatir gak bangun, kita laksanakan setelah isya saja atau sebelum tidur, bagus, ya. Jadi setiap kebaikan itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itulah yang kita lakukan, itu kita jaga, itu kita kerjakan secara rutin, istiqomah, ya. Walaupun sedikit tapi continue, ya. Nah, itu bagus dilaksanakan, ya. Nah, itu bentuk-bentuk, ya, yang menjadikan kita menuju rahmat Allah, sehingga nantinya kita akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melihat amalan-amalan kita itu tak terbayang oleh kita. Oh, jadi gede begini, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi kita laksanakan, ya. Kemudian kita berdoa pada Allah untuk diterima, dan kita banyak mohon ampun dari kesalahan-kesalahan, kekeliruan, kealpaan kita dalam kehidupan ini. Nah, itulah, ya, Allah sangat senang hamba-hambanya banyak istighfar, yang mengaku dirinya sebagai manusia yang salah, banyak
kekeliruan ya, Allah senang ya, daripada orang yang nggak merasa salah. Kamu banyak-banyak istighfar, memang saya salah apa? Ya. Orang itu biar kelihatannya nggak ada salah banyak istighfar ya, karena dia dikaruniai oleh Allah banyak hal ya, belum bisa membayarnya gitu. Jadi banyak-banyaklah mohon ampun kepada Allah. Jangan kalau sudah melakukan kesalahan besar baru merasa berdosa. Kalau enggak jangan. Kita tuh walaupun kita melakukan dosa yang tampak barangkali ya, dan itu pasti karena kita tidak bisa membayar dari nikmat-nikmat Allah yang sangat besar yang diberi kepada kita. Kita melakukan ibadah ya sekedarnya yang bisa kita mampu lakukan ya, sedangkan yang selebihnya kita ya banyak menikmati ya, menikmati karunia dari Allah ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Untuk mendapatkan rahmat itu juga ya, kita merahmati orang lain. Kita membagikan rahmat, apa rahmat? Kasih sayang. Kata Nabi SAW, malam yarham la yurham ya. Siapa yang tidak merahmati tidak dirahmati ya. Jadi kita berbuat baik pada keluarga kita ya, memberikan pelukan pada anak-anak kita, pada istri kita, itu bentuk rahmat ya. Jangan kita kaku di dalam rumah tangga, itu kaku sama anak kaku ya. Dulu ada seorang yang ketika Rasulullah itu mencium cucunya ya, dia bilang saya punya 10 anak gak pernah ada yang saya cium ya. Orang yang ini ya biasa hidup kaku ya, nggak ini merasa apa namanya laki-laki gitu kan ya. Ya kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Siapa tidak menyayangi tidak disayangi. Ya tidak timbul rasa dikasih rahmat oleh Allah itu kenapa? Karena dia tidak memberikan rahmat. Nah makanya kita perlu untuk berbagi ya rahmat ya, termasuk kepada saudara-saudara kita di Palestina. Nah ya, mereka sudah menderita, mereka ini, masya Allah, saudara-saudara kita dari seluruh dunia datang ya, pakai kapal-kapal laut apa itu yang sangat berbahaya. Bisa-bisa ya kalau Israel itu kalah ya, dibom ya, mati, taruhannya nyawa, tapi mereka tetap berangkat. Subhanallah. Nah ini jiwa merahmati ya. Nah kita yang tidak kesana ya, kita merahmati dengan memberikan sumbangan, mengirimkan apa yang bisa kita mau, sampai mau enggak kita pokoknya berniat kita berbagi ya, itu merahmati ya. Nah apalagi nanti tanggal 12 hari Ahad depan ya, sekarang tanggal 5, 12 itu ada bela Palestina itu ya. Nah ada demo, ini bentuk ya bagaimana kita menunjukkan kasih sayang kita merahmati, nanti dirahmati oleh Allah ya. Nah ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dan memasukkan kita dalam surganya dan menjauhkan wajah-wajah kita dan diri kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.